Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Ralota dengan NIM 22032430 kelas reguler 1B. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, program D3 Pendidikan Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan anatomi tentang sistem pencernaan manusia dan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto. Pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan dan dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia ada beberapa bagian. Anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan atau gastrointestinal adalah saluran yang menjaga bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama ada mulut. Mulut bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin, otot, atau sphincter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Dan yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dan lambung. Yang keempat, ada usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjang 10 meter seperti selang dan digulung, di mana permukaan bagian dalam penuh dengan tonjolan dan lipatan hasil makanan lambung, biasanya dalam bentuk semi padat atau sime. Sime inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pleuri, sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari. Nah, terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum bagian akhir. Usus 12 jari duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu
proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakarides seperti maltase, laktase, dan sukrase, aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Bagian akhir usus halus adalah ileum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Yang kelima, ada usus besar. Proses penyerapan usus besar akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U. Terbalik yang penjaga sekitar 5 sampai 6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu sektum atau cecum, kalon, dan rektum atau rektum. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kalon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tepat menyimpan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Dan yang terakhir ada anus. Anus berfungsi untuk memproses defekasi fases yang mengatur keluarnya fases. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa fases atau kotoran. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.